Halo sahabat Godobolet Channel, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Godobolet, peradaban manusia sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi hingga sekarang, banyak peninggalan peradaban-peradaban bangsa kuno yang terdahulu yang masih tersisa dan dapat disaksikan pada zaman sekarang. Salah satu dari peninggalan bangsa kuno yang masih tersisa saat ini yakni peninggalan peradaban bangsa Maya kuno. Peradaban Maya kuno mulai berkembang di Mesoamerika, terutama di wilayah yang sekarang disebut Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, dan sebagian Meksiko, pada masa periode klasik sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi. Peradaban bangsa Maya kuno, terkenal dengan pencapaian budaya, matematika, astronomi, dan arsitekturnya yang maju, sehingga meninggalkan berbagai peninggalan arkeologi yang memberikan wawasan tentang masyarakat mereka yang kompleks. Bangsa Maya kuno meninggalkan berbagai kota-kota yang megah, yang sampai saat ini masih dapat disaksikan pada zaman sekarang. Pada episode ini, kami akan berikan penjelasan tentang beberapa kota-kota sejarah peninggalan bangsa Maya kuno yang masih tersisa dan dapat disaksikan hingga sekarang. Sebelum masuk ke videonya, bagi Anda yang belum subscribe channel kami sarankan segera subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video dari kami. Dan jangan lupa like, komen, dan share video kami agar dapat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Palenque merupakan kota peninggalan bangsa Maya kuno yang terletak di negara bagian Chiapas, Meksiko. Kota ini menjadi salah satu kota paling penting dalam peradaban bangsa Maya dan berkembang selama periode klasik, sekitar 250 hingga 900 Masehi. Nama asli kota ini dalam bahasa Maya diyakini adalah La Camha, yang berarti air besar. Palenque terkenal dengan arsitekturnya yang menakjubkan, karya seni yang rumit, dan perencanaan kota yang canggih. Kota ini terletak di hutan hujan lebat di negara bagian Meksiko Selatan. Dikelilingi oleh tumbuhan subur dan perbukitan. Lokasinya yang strategis memungkinkannya berkembang sebagai pusat perdagangan, agama, dan pemerintahan. Beberapa bangunan paling terkenal di Palenque termasuk kuil prasasti, yang menampung makam penguasa kota paling terkenal yakni Pakal Agung. Kuil ini terkenal karena prasasti hieroglifnya yang merinci sejarah dan silsilah para penguasa Palenque. Struktur menonjol lainnya adalah istana, sebuah kompleks bangunan yang saling berhubungan yang dihiasi dengan relief dan ukiran yang rumit. Kota ini ditinggalkan saat penaklukan Meksiko oleh Spanyol berlangsung pada abad ke-16. Orang Eropa pertama yang berkunjung ke Palenque adalah Pedro Lorenzo de la Nada pada tahun 1567. Pada saat itu wilayah ini dikenal dengan julukan Colcomo Otolum, atau Tanah Rumah Kuat, yang kemudian diterjemahkan oleh de la Nada menjadi Palenque, dari kata dalam bahasa Katalan, paleng, yang berarti benteng. Saat ini, Palenque adalah situs warisan dunia UNESCO dan tujuan wisata populer, menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk mengagumi reruntuhan kuno dan membenamkan diri dalam kekayaan sejarah peradaban Maya.
Penelitian arkeologi yang sedang berlangsung terus mengungkap wawasan baru mengenai budaya dan masyarakat kota kuno yang luar biasa ini. Sahabat Godong Bolet, kota Copan merupakan kota peninggalan bangsa Maya kuno yang terletak di Honduras saat ini, berbatasan dengan Guatemala. Kota Copan adalah salah satu pusat budaya dan politik terpenting pada peradaban bangsa Maya kuno selama periode klasik, yang berkembang sekitar abad ke-5 hingga ke-9 Masehi. Dalam bahasa Maya, nama asli kota ini disebut Supi, yang berarti sudut. Kota Copan terkenal dengan arsitekturnya yang mengesankan, pahatannya yang rumit, dan prasasti hieroglifnya yang luas, yang memberikan wawasan berharga tentang sejarah, budaya dalam masyarakat bangsa Maya. Kota ini dibangun di lembah subur di sepanjang tepi Sungai Copan, dikelilingi oleh hutan hujan lebat dan perbukitan. Salah satu fitur paling ikonik di Copan adalah tangga hieroglif, sebuah tangga monumental yang dihiasi lebih dari 2000 hieroglif yang merinci sejarah, mitologi, dan silsilah dinasti penguasa Copan. Tangga hieroglif dianggap sebagai salah satu teks hieroglif terpenting di dunia Maya dan telah memberikan informasi berharga kepada para arkeolog tentang penguasa kota dan pencapaian mereka. Struktur penting lainnya di Copan adalah Great Plaza, sebuah ruang terbuka luas yang dikelilingi oleh kompleks arsitektur yang mengesankan, termasuk Akropolis, balkon, dan beberapa kuil dan istana. Akropolis adalah platform besar yang dihiasi dengan stela atau monumen batu berukir rumit yang menggambarkan penguasa kota dan pencapaian mereka. Balkor adalah tempat suku Maya kuno memainkan permainan bola Mesoamerika, sebuah olahraga ritual yang memiliki makna keagamaan. Kota ini memiliki catatan sejarah yang mencakup sebagian besar periode klasik dan telah direkonstruksi secara rinci oleh para arkeolog. Copan adalah sebuah kota yang kuat dan menguasai kerajaan yang besar di wilayah Maya Selatan. Kota ini ditimpa bencana politik yang besar pada tahun 738 Masehi ketika Uasak Lajun Ub Ahkawil, salah satu raja terbesar dalam sejarah Copan, ditangkap dan dibunuh oleh mantan bawahannya, Raja Kuairigua. Kekalahan ini mengakibatkan jeda selama 17 tahun dalam sejarah kota, sehingga mengalami kemunduran. Saat ini, Copan adalah situs warisan dunia UNESCO dan tujuan wisata populer, menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk mengagumi reruntuhan kuno dan menjelajahi kekayaan sejarahnya. Penelitian arkeologi yang sedang berlangsung terus mengungkap penemuan baru dan mengungkap misteri kota Maya yang luar biasa ini. Kota Tikal merupakan sebuah kota kuno peninggalan suku Maya kuno di Guatemala. Kota Tikal merupakan salah satu kota terbesar dalam peradaban bangsa Maya pada zaman pra-Columbus. Kota ini terletak di wilayah Cekungan Petén di Departemen El Petén, Guatemala. Kota ini berkembang pesat selama periode klasik, yaitu pada 600 sebelum Masehi sampai 900 Masehi. Tikal adalah ibu kota sebuah negara yang pernah menjadi salah satu kerajaan terkuat dalam peradaban bangsa Maya. Walaupun bangunan-bangunan besar di situs tersebut dapat rujuk kembali ke abad ke-4 sebelum Masehi. Tikal mencapai puncak kejayaannya pada zaman klasik, 200 sampai 900 Masehi. Pada masa ini, Tikal mendominasi politik, ekonomi, dan militer wilayah bangsa Maya,
sekaligus berhubungan dengan wilayah-wilayah lain di Mesoamerika seperti kota besar Teotihuacan di lembah Meksiko. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tikal pernah ditaklukkan oleh Teotihuacan pada abad ke-4 Masehi. Setelah berakhirnya zaman klasik akhir, tidak ada lagi monumen besar yang dibangun di Tikal. Jumlah penduduk Tikal juga menurun secara perlahan hingga akhirnya kota ini ditinggalkan oleh penduduknya pada abad ke-10. Kota ini ditinggalkan pada periode klasik akhir, kini tempat ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO, menarik wisatawan dan berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang peradaban Maya. Sahabat Godong Bolet, kota Karakol merupakan situs arkeologi peninggalan bangsa Maya kuno yang terletak di daerah Cayo, Belize, Amerika Tengah. Kota ini merupakan salah satu pusat politik terpenting peradaban Maya selama periode klasik, kira-kira tahun 250 sampai 900 Masehi. Nama Karakol diambil dari bahasa Spanyol yang mempunyai arti siput, yang diambil dari akses jalan berkelok-kelok yang menuju ke lokasi tersebut. Pada puncaknya, Karakol adalah kota yang berkembang dengan populasi besar dan jaringan bangunan alun-alun. Dan kuil yang luas. Luasnya sekitar 177 km persegi, atau 68 mil persegi, menjadikannya salah satu kota Maya kuno terbesar. Kota Karakol memiliki struktur politik yang kompleks dan terlibat dalam perdagangan, peperangan, dan hubungan diplomatik dengan kota-kota tetangga bangsa Maya. Salah satu bangunan paling penting di Karakol adalah Piramida Kana, atau Istana Langit, yang masih berdiri sebagai bangunan buatan manusia tertinggi di Belize hingga sekarang. Piramida ini berfungsi sebagai istana kerajaan dan pusat upacara. Situs ini juga berisi banyak stela atau monumen batu dan prasasti hieroglif yang memberikan informasi berharga tentang sejarah, penguasa, dan ritual kota Karakol. Karakol mengalami periode kemunduran dan ditinggalkan sekitar abad ke-9 Masehi. Setelah ditinggalkan, situs tersebut direklamasi oleh hutan di sekitarnya dan tetap tersembunyi hingga ditemukan kembali pada abad ke-20. Saat ini, Karakol menjadi situs arkeologi dan tujuan wisata populer, menarik wisatawan yang tertarik menjelajahi peradaban bangsa Maya kuno serta warisan arsitektur dan budayanya. Bangunan ini terus menjadi subjek penelitian arkeologi yang sedang berlangsung, memberikan wawasan tentang sejarah dan kompleksitas masyarakat bangsa Maya. Sahabat Godong Bolet, demikian video beberapa kota peninggalan bangsa Maya kuno yang dapat kami sajikan. Masih banyak peninggalan yang masih tersisa yang belum dapat kami jelaskan dalam video ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa like, komen, karena kritik dan saran Anda yang membangun, sangat berguna bagi perkembangan channel kami. Share video kami agar dapat bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar Anda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.